Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak sayangi, pada video kali ini Pak ingin menyampaikan materi tentang pelajaran baca tulis Al-Quran yang berkaitan dengan isi kandungan daripada surah Al-Bayyinah. Anak-anak yang Bapak cintai, surat yang kita pelajari ini diberi nama surah atau surat Al-Bayyinah. Al-Bayyinah artinya bukti yang nyata. Dan surat ini dinamai dengan surah atau surat Al-Bayyinah karena di dalam suratnya terdapat lafaz atau kata Al-Bayyinah. Anak-anak sekalian, mari kita mulai dengan membaca dan memahami isi kandungan daripada surah Al-Bayyinah ayat pertama atau ayat 1. Kita mulai dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru. Orang-orang kafir yang dimaksud seperti disebutkan dalam ayat ini adalah min ahlil kitab, dari golongan para ahli kitab. Ahli kitab yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikina, dan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik atau mereka yang menyekutukan Allah, mereka yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang menyembah api dari orang-orang Majusi dan lain-lain selain daripada orang-orang kafir yang disebutkan dari golongan ahli kitab. Mufakkina, mereka tidak akan meninggalkan agamanya, melepaskan agama yang sudah mereka warisi dari nenek moyang, orang tua dan kakek-kakeknya. Hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka al-bayyinah, bukti yang nyata. Jadi dari atau dalam ayat pertama ini disebutkan bahwasanya orang-orang kafir dari golongan ahli kitab Yahudi dan Nasrani, dan juga orang-orang selain ahli kitab, orang Majusi yang menyembah api atau mereka yang menyembah berhala, menyembah pohon dan lain sebagainya, mereka tidak akan meninggalkan kebiasaan dan agama yang mereka anut tersebut hatta ta'tiyahumul bayyinah, dengan alasan mereka ingin sampai kepada mereka bukti yang nyata tentang kebenaran agama Islam, agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat kedua disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Dalam ayat kedua ini disebutkan bahwasanya bukti nyata yang ingin mereka lihat, yang mereka tunggu-tunggu untuk mereka mau kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala adalah mereka ingin ada seorang rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala yang datang diutus kepada mereka dan membacakan suhufam mutahharah, lembaran-lembaran ayat yang disucikan. Jadi mereka tidak mau beriman, mereka tidak mau meninggalkan agama mereka sampai datang nanti ada rasul, utusan Allah sebagai bukti nyata, dan ia membawa dan membacakan kepada mereka firman-firman Allah dalam suhuf-suhuf atau lembaran-lembaran. Dan Rasulullah Muhammad SAW membawakan Al-Quran, kitab suci yang kita baca sampai sekarang. Dalam ayat ketiga disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fiha kutubun qayyimah, di dalamnya, fiha di dalamnya, di dalam suhuf tadi
ada kutubun qayyimah, kitab-kitab qayyimah yang lurus, kitab-kitab ajaran-ajaran, perintah-perintah yang lurus memerintahkan kepada kebenaran. Dalam ayat yang keempat ini dijelaskan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah." Para ahli kitab, orang-orang yang diberikan kitab kepada mereka, orang Yahudi dan Nasrani, tidaklah mereka ini berpecah belah satu sama lain, saling memusuhi satu sama lain, kecuali setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Artinya, padahal orang-orang ahli kitab terdahulu mereka berpecah belah, padahal setelah datangnya bukti nyata daripada Allah Subhanahu wa taala berupa kitab, berupa suhuf yang diberikan kepada utusan Allah, para Rasulullah yang Allah utus kepada mereka. Anak-anak sekalian, selanjutnya pada ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة." Pada ayat yang kelima ini disebutkan bahwasanya para ahli kitab, orang-orang yang telah diberikan kepada mereka kitab yang disampaikan melalui utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, yang dalam ayat keempat tadi disebutkan, meskipun mereka sudah diberikan bukti yang nyata, mereka masih tetap terpecah belah antara sesama mereka, padahal mereka sama, tidaklah diperintahkan illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa, tidaklah diperintahkan kepada mereka kecuali supaya mereka ini menyembah Allah Subhanahu wa taala, sama seperti diperintahkan kepada seluruh umat dari para nabi dan rasul, mukhlisina, dan mereka memurnikan ibadah mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan penyembahan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan agama tersebut. Wa yuqimus sholata, dan agar supaya mereka mendirikan solat. Wa yu'tuz zakata, dan supaya mereka membayar zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah sebenarnya ajaran agama yang. Kemudian dalam ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam ayat yang ke-6 ini bahwasanya orang-orang yang kafaru, orang-orang yang kafir, yang menutup diri dari kebenaran agama Allah Subhanahu wa taala, yakni min ahlil kitabi, orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani, wal musyrikina, dan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mereka menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang menyembah pohon, menyembah api, menyembah patung berhala, mereka fi nari jahannama, tempatnya adalah mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam, dan khalidina fiha, mereka kekal abadi selamanya di dalam neraka tersebut, di dalam neraka jahanam tersebut, selama mereka tidak mau bertaubat kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala sampai kematian mereka. Dan ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Dan itu yang harus diyakini oleh kita anak-anak sekalian, bahwasanya innad dina indallahil Islam, agama yang benar yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah al-Islam, agama
Islam. Namun meskipun dalam hati kita tetap haruslah ada keyakinan tersebut untuk meyakini bahwasanya tidak ada agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali agama Islam. Dalam hidup berbangsa, bernegara, bertetangga, berteman dengan teman-teman kita di lingkungan rumah kita, kita tetap harus saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai, dan menjaga kerukunan persatuan meskipun mereka berlainan agama dengan kita. Jangan memusuhi, jangan mengejek, jangan mencaci atau menghina agama mereka. Jangan sampai, itu bukan akhlak seorang muslim. Dan anak-anak sekalian, selanjutnya dalam ayat yang ke-7 dilanjutkan kembali. Setelah dalam ayat ke-6 disebutkan bagaimana kondisi dan keadaan orang-orang yang menutup diri mereka dari kebenaran agama Allah Subhanahu wa taala, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Dalam ayat yang ke-7 disebutkan pembandingnya, yakni innalladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, malaikat Allah Subhanahu wa taala, rasul dan utusan Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada qada dan qadar, beriman kepada hari kiamat. Dan kemudian mereka wa'amilus solihati, mereka mengamalkan amal-amal soleh, mengerjakan kebaikan dalam hidupnya, mereka kerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjaga hubungan baik antara sesama umat manusia, sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ulaika hum khairul bariyah, mereka adalah sebaik-baiknya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dalam ayat terakhir pada ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin. Jazaohum, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh tersebut, balasan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang akan membalas dari setiap amal kita. Amal baik Allah yang membalas, amal buruk Allah yang memberi balasan. Jannatu adnin, surga Aden. Surga Aden dari Allah Subhanahu wa taala. Tajri min tahtihal anhar. Gambaran daripada surga ini Allah sebutkan mengalir di bawahnya anhar, sungai-sungai yang jernih, sungai-sungai yang indah. Khalidina fiha abada, dan mereka kekal di dalamnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan hambanya ke dalam surga, maka kekallah ia di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, wa radu'an, dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita ridho kepada setiap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dzalika liman khasyiya rabbah, dan itu diperuntukkan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut daripada melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, takut untuk mengerjakan apa yang Allah larang, sehingga dia beriman kepada Allah dan dia menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Anak-anak sekalian, demikianlah materi baca tulis Al-Qur'an yang membahas tentang isi kandungan daripada Quran surat Al-Bayyinah, Pak sampaikan dari ayat 1 sampai 8. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua digolongkan ke dalam ahli Quran. Amin Allahumma amin. Dan sampai di sini dulu Pak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.